Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan kitab Husnul Ma'mul fi Syarah Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya di mana Husnul Ma'mul ini karya Dr. Ani Ahmad Fakih, di mana beliau kemudian menjelaskan Al-Fusul karyanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemarin pembahasan kita kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW datang ke Madinah ketika hijrah, lalu kemudian kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW tiba di Quba. Dan pada pembahasan kali ini insya Allah akan dua hal yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang pembangunan Masjid Quba dan juga pembangunan Masjid Nabawi. Dua hal yang akan kita bahas, pembangunan Masjid Quba dan pembangunan Masjid Nabawi. Baik, kita bahas yang pertama. Qala fasl ta'sisu Masjid Quba. Pembangunan Masjid Quba. Pembangunan Masjid Quba ini lebih awal dibanding dengan pembangunan Masjid Nabawi, sehingga pembangunan Masjid Quba disebutkan terlebih dahulu. Qala al-musannif, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ayyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba selama beberapa hari. Wa qila arba'ata asyara yauman. Ada yang mengatakan 14 hari. Wa asasa khina idzin Masjid Quba. Di waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba. Ada dua pendapat tentang waktunya. Beberapa hari, ada yang bilang kemudian 14 hari. Tsumma raqiba bi amrillahi fa adrakatuhul jum'ah fi Bani Salim bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian naik kendaraannya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika setelah dari Masjid Quba, kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya sehingga Rasulullah tiba di hari Jumat di perkampungannya Salim bin Auf, perkampungannya Bani Salim bin Auf di Madinah. Fasallaha fil masjid alladhi fi batni wadi Ranuna. Rasulullah SAW kemudian sholat Jumat di wadi, di lembah, di mana lembah itu berada di Wadi Ranuna, salah satu wadi yang terletak antara Quba dan antara Masjid Quba. Sehingga itu Wadi Ranuna. Sehingga Wadi Ranuna ada di Madinah. Kemudian waraghiba ilaihi ahlu tilkadar ayanzila alaihim. Kaum dari Bani Salim bin Auf menginginkan Rasulullah SAW tinggal bersama mereka. Faqala da'uha fa innaha ma'murah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan da'uha, biarkan onta tadi, fa innaha ma'murah, karena onta itu sudah ada yang memerintahkan. Wallahu a'lam, barangkali Allah yang memerintahkan dengan kekuasaannya. Falam tazal naqatuhu sa'iratan biha. Dan kemudian kudanya itu tetap berjalan, melangkah. La yamurru bidarin min duril ansor illa raghibu ilaihi fin nuzuli alaihim. Dia melewati perumahannya orang-orang Ansor, tapi kemudian dia belum ingin untuk berhenti, masih jalan terus, ontanya jalan terus. Fayaqulu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, da'uha, biarkan onta itu berjalan. Fa innaha ma'murah, karena ada yang memerintahkannya. Barangkali maksudnya adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'at mawdhi'a masjidihil yaum barakat. Ketika kemudian onta itu tiba di lokasi yang sekarang menjadi lokasi Masjid Nabawi, onta itu kemudian barakat. Onta itu kemudian berhenti, tidak melanjutkan perjalanan.
walam yanzil anha hatta nahadat. Belum turun, lalu kemudian dia bangkit. Belum berhenti, maksudnya belum berhenti lama, dia baru berhenti sebentar ya. Tidak sampai turun, baru berhenti saja. Sampai kemudian dia bangkit lagi. Wasarat qalilan, lalu kemudian jalan sedikit. Tsumma altafatat wa raja'at fabarakat fi mawdhi'iha al-awwal. Kemudian dia menoleh. Ontanya itu kemudian noleh. Wa raja'at, lalu kemudian kembali. Fabarakat fi mawdhi'iha al-awwal. Lalu kemudian dia barokat. Lalu kemudian dia turun, benar-benar berhenti istirahat di tempat yang sebelumnya, balik lagi ke tempat yang sebelumnya. Fanazala anha, sehingga kemudian onta itu turun di situ. Fanazala anha sallallahu alaihi wasallam, turunnya onta itu kemudian Rasulullah SAW juga turun di sana. Rasulullah SAW kemudian berhenti di sana dan memutuskan untuk berhenti di situ. Wadzalika fi dari Bani Najjar, dan lokasi itu berada di kampungnya Bani Najjar, di tempat tinggalnya orang-orang dari Bani Najjar. Fahamala Abu Ayyub rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini kalau tidak salah namanya Khalid bin Zaid ya, kalau tidak salah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari membawa ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Rasulullah SAW kemudian tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Taib, ini pembahasan tentang pembangunan Masjid Quba yang terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti membangun Masjid Quba, turun di Quba dan membangun Masjid Quba. Al-kalam alaihi min wujuh, pembahasan tentang ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, qadimna fil faslis sabiq anna iqamatan nabi bi Quba kanat alal arjah arba'ata asyara yauman. Dr. Hani Ahmad Fakih menyebutkan bahwa sudah kita sebutkan di muka bahwa Rasulullah tinggal di Quba menurut pendapat yang paling kuat itu selama 14 hari. Itu tentang waktu berapa lama Rasul di Quba. Tsumma innal masyhur anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi asasa Masjid Quba. Pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sendiri yang membangun Masjid Quba, bukan orang lain. Wa shalla fihi khina qadima ilal Madinah. Lalu kemudian sholat di masjid tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Kemudian walakin warada fi ba'dir riwayat anna sahabata kanu qad banuhu qabla hijratihi falamma qadima shalla bihim fihi. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Masjid Quba itu bukan Rasulullah yang membangun. Riwayat ini menyebutkan bahwa yang membangun itu sahabat. Kapan para sahabat membangun Masjid Quba menurut pendapat ini? Sebelum Rasulullah SAW hijrah, mereka sudah kemudian mendirikannya. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah SAW kemudian sholat di Masjid Quba tersebut. Ini pendapat yang kedua tentang siapa yang membangun. Pendapat yang pertama kan yang masyhur bahwa Rasulullah yang membangun. Wa dhahiru riwayatu Anas fi Sahih yaruddu hadza wa lafdhuha, dan riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dari riwayat Anas membantah pernyataan dari pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa yang membangun sahabat. Wa lafdhuha, karena lafal yang ada di Sahih Muslim dari riwayat Anas disebutkan falabitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr bin Auf bid'a asyarata lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Anas, Rasulullah itu kemudian tinggal di tempatnya Amr bin Anas selama kurang lebih sekian belas malam. Kalau dalam riwayat Anas kita tahu kan 14 malam. Wa asasal masjid alladzi usisa ala taqwa, dan mendirikan masjid di mana masjid itu didirikan atas nama ketakwaan. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dalam ayat kalau tidak salah dalam surat At-Taubah, la masjidun usisa ala taqwa, yang dimaksud adalah Masjid Quba. Sehingga hal ini mengesankan bahwa Rasulullah yang memang membangun masjid ini, bukan para sahabat. Wa shalla fihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut. Sehingga Rasulullah ingin mengatakan bahwa yang mendirikan masalah institusi keuangan, yang mendirikan Masjid Quba itu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Yang mendirikan Masjid Quba Rasulullah sendiri, bukan yang lain. Taib. Kurang lebih seperti itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa qauluhu, perkataannya Ibnu Katsir, fa adrakatuhul jum'ah fi Bani Salim bin Auf fa shallaha fil masjidil ladzi fi batni wadi Ranuna. Ketika Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah itu tiba di perkampungannya Salim bin Auf itu ketika waktunya sholat Jumat. Lalu Rasulullah SAW sholat Jumat fi batni wadi Ranuna, di baten wadi Ranuna, tempat perkampungannya Bani Salim bin Auf tadi. Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah kemudian memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, hasiluhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da iqamatihi fi Quba tawajjaha ilal Madinah. Maksudnya, katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tinggal di Quba berapa hari, riwayat yang paling kuat menyebutkan 14 hari ya. Lalu fa'adrakathu sholatul Jum'ah, lalu Rasulullah kemudian mendapati sholat Jumat, waktunya sholat Jumat itu masuk, wa huwa fi batni wadi Ranuna, ketika waktu itu Rasulullah berada di wadinya namanya Wadi Ranuna. Fasallaha bi ashabihi huna, lalu Rasulullah SAW sholat bersama dengan para sahabatnya di tempat tersebut. Tsummattakhadha mawdhi'a musallahu ba'da dzalika masjidan. Lalu kemudian tempat di mana Rasulullah SAW sholat belakangan itu kemudian dijadikan sebagai masjid. Wa summiya Masjidul Jum'ah. Lalu kemudian disebut sebagai Masjid Jum'ah. Nah, silakan bagi yang kemudian tahu bisa kemudian menunjukkan lokasinya itu persisnya di mana. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga kemudian belakangan disebut dengan nama Masjid Jum'ah. Karena ini Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin keempat, wa qauluhu, perkataannya Ibnu Katsir, da'uha fa innaha ma'murah, menunjuk kepada sabda Rasulullah ketika kemudian mereka berkeinginan untuk mengarahkan ontanya Rasulullah ke kampung mereka. Rasulullah mengatakan da'uha fa innaha ma'murah, tinggalkan kampung tersebut. Tinggalkan onta tersebut. Jangan kemudian diarahkan, jangan kemudian ditarik dan seterusnya, biarkan. Fa innaha ma'murah, karena dia kemudian ada yang memerintahkan, ada yang mengatur. Hadir riwayat dzakaraha Ibnu Ishaq. Perkataan da'uha fa innaha ma'murah, tinggalkan onta tersebut karena onta itu ada yang memerintah, maka ini riwayat Ibnu Ishaq. Wa ghairuhu, dan juga kemudian perkataan sebagian muhaddisin yang lain atau sejarawan yang lain. Wa hasanaha ba'dzul ulama bi majmu'i turuqiha. Lalu kemudian sebagian ulama menghasankan riwayat ini dengan kemudian jalan periwayatannya yang banyak. Sehingga kemudian mereka menghasankan riwayat ini. Kemudian poin yang kelima, wa ma dzakarahul musannif min burukin naqa inda mawdhi'il masjid thumma sayruha qalilan thumma iltifatuha wa ruju'uha ila mawdhi'iha al-awwal fa hadhi riwayat Ibnu Ishaq fi sirah. Adapun kemudian bagaimana kisah onta itu kemudian berhenti di tempat yang sekarang jadi Masjid Nabawi, lalu kemudian onta itu jalan sedikit, lalu kemudian noleh, lalu kemudian balik sedikit ke tempatnya Masjid Nabawi sekarang, dan kembalinya hal tersebut, ini adalah riwayat Ibnu Ishaq. Riwayat ini adalah riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Selanjutnya, amma riwayatul Bukhari faktafat biqaulihi. Adapun riwayat di Bukhari berbeda hal dengan riwayat dari Ibnu Ishaq. Riwayat di Bukhari menyebutkan tsumma raqiba rakhilatahu. Kemudian Rasulullah kemudian mengendarai ontanya. Fasara hatta barakat inda Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lalu kemudian onta itu dikendarai oleh Rasulullah sampai kemudian berhenti di tempatnya Masjid Rasulullah, tempatnya Masjid Nabawi di Madinah. Faqala hadza insyaallahu manzil. Lalu kemudian dia mengatakan hadza insyaallahu manzil. Ini kalau Allah menghendaki akan betul-betul menjadi rumah ya. Akan menjadi tempat bagi mereka. Kemudian poin yang keenam, wa ma asyara ilaihil musannif min nuzulihi inda Abi Ayyub mukharrajun fi sahihain. Adapun kemudian penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menginap dan tinggal di tempatnya
Abu Ayyub Al-Ansari, maka riwayat ini ada di Sahihain. Ada disebutkan di Sahihain. Kemudian wa kanat muddatu iqamatihi sallallahu alaihi wasallam inda Abi Ayyub sab'ata asyhurin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di masjid, tinggal di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari itu selama 7 bulan. Waktu yang kemudian tidak sedikit ya numpang di tempatnya orang. Hatta buniyat lahu hujratuhu, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun kamar-kamar untuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini pembahasan tentang pembangunan Masjid Quba. Baik, sekarang akan kita bahas tentang pembangunan Masjid Nabawi. Baik. Qala hafidhahullah bina'u Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Nabawi. Qala al-musannif mengatakan Ibnu Katsir, wa ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudi al-masjid. Rasulullah membeli tempat yang kemudian jadi Masjid Nabawi. Wa kana mirbadan, sebelumnya masjid ini adalah mirbad. Mirbad dikatakan mahalan litajfifit tamar, tempat untuk jemur kurma. Namanya mirbad. Liyatima ini, di mana kemudian tempat bekas jemur kurma ini miliknya 2 anak yatim ya. Namanya kalau tidak salah Sahal dan Suhail. Baik. Wa banahu masjidan, lalu kemudian nanti Rasulullah membangun masjid di situ. Fa huwa masjiduhu al-an, dan ini yang kemudian disebut sebagai masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Wa bunya li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujarun ila janibihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di tempat tersebut. Lalu kemudian wa bunya li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujarun ila janibihi. Lalu kemudian dibangun untuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kamar ya, beberapa bilik di sisi masjid tersebut. Wa amma Ali radhiyallahu anhu fa aqama bi Makkah raitsama adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu wa ghaira dzalik. Tsumma lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian cerita berpindah kepada ceritanya Ali, di mana Rasulullah ketika hijrah Ali ditinggalkan. Karena itu Ali bertahan di Mekah, tujuannya untuk kemudian menunaikan amanah titipan barang yang dititipkan oleh orang Quraisy. Di mana perkara ini perkara ma'ruf, perkara yang terkenal, dan kemudian ada beberapa orang musyrik mengingkari hal tersebut. Maksudnya kemudian tidak mengakui keutamaannya dari tempat tersebut. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih bertahan di Mekah ya, tidak kemudian langsung hijrah ke Madinah. Karena itu dikatakan fa aqama bi Makkah raitsama adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'i, sampai kemudian barang titipannya nanti dikembalikan yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, dan juga nanti urusan yang lain. Baru kemudian tsumma lahiqa bi Rasulillah. Nanti ketika urusannya sudah selesai, baru kemudian Ali menyusul Rasulullah menuju ke Madinah. Baik. Kemudian hafizahullah Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang pembangunan Masjid Nabawi bisa disebutkan dari beberapa sisi. Yang pertama, qauluhu washtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudi al-masjid. Rasulullah membangun lokasi tanah, lokasi masjid tersebut. Hadza tsabitun fi sahihain. Dan hal ini sabit ada di Sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa lafdhuhu, dan lafadznya adalah lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah amara bi bina'il masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah memerintahkan untuk pembangunan masjid. Wa qala ya bani Najjar thaminuni bihaitikum hadza. Wahai bani Najjar, sebutkan harga akan aku beli kebun kalian ini. Tempat kalian ini, tanah kalian ini akan aku beli. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, hanya meminta kepada Allah. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bani Najjar tidak mau tanah itu dibeli. Maunya mereka wakafkan ya, mereka berikan hanya untuk Allah, gratis ya. Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakbilahu minhuma hibatan hatta ibta'ahu minhuma.
Rasulullah SAW enggan untuk menerima hibah tersebut sampai Rasulullah kemudian membeli dari dua anak yatim tersebut. Kemudian poin yang kedua, waqad kana fi ardil masjid inda syira'iha kuburu qadimah lil musyrikin. Tanah masjid itu kemudian sebelum Rasulullah SAW membelinya itu ada kuburannya orang-orang musyrik. Taib. Wa khirabin, lalu juga ada kemudian reruntuhan. Wa nahlin, ada juga kemudian pohon-pohon kurma. Fa'amara bil kubur fanubishat. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar kuburan itu digali. Kuburannya orang musyrik, orang kafir tadi itu kemudian digali. Barangkali nanti dipindah ya. Wa bil khirabi fahudimat. Lalu kemudian reruntuhan untuk dihancurkan, diratakan. Wa bin nahli fakuti'a. Lalu kemudian dengan pohon kurma, lalu kemudian fakuti'a, dipotong pohonnya. Wa ja'ala fi qiblatil masjid, dan lokasi ini kemudian menjadi kiblatnya masjid. Sehingga itu kurang lebih tentang pembangunan Masjid Nabawi. Poin yang ketiga, wa istaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi fi bina'il masjid biyadihi asy-syarifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika pembangunan Masjid Nabawi, Rasulullah benar-benar ikut serta. Benar-benar kemudian mengikuti pembangunan Masjid Nabawi. Wa kana yanqulu ma'ahumul hijarah. Rasulullah waktu itu ikut serta kemudian membawa batu ya. Wa kanu yunshiduna athna al-bina wa hum fi sa'adatin wa surur. Ketika mereka menggali, ketika mereka sedang membangun, maka mereka gembira ya posisinya, senang dan gembira. Di antara yang mereka katakan ketika berlomba-lomba membangun Masjid Nabawi, mereka mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya hutang itu kemudian adalah sesungguhnya balasan itu adalah balasan akhirat. Ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah. Maka rahmatilah orang Ansor dan rahmatilah orang-orang muhajirin. Itu poin yang kedua. Sehingga Rasulullah ikut serta. Dan di antara yang mereka lakukan adalah dengan bersyair. Poin yang keempat, wa fi hadhihi al-musyarakah suratun min suwari tawadhu'ihi al-jam wa musawati nafsihi bi ashabihi fi tahammulil mas'uliyat. Ikut sertanya Rasulullah membangun Masjid Nabawi dengan tangannya sendiri, itu adalah salah satu bentuk tawadhu'nya Rasulullah yang luar biasa. Dan kemudian menyamakan dirinya dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW kemudian tidak menganggap dirinya istimewa dan beda dengan yang lain. Rasulullah kemudian berbaur dengan mereka, bekerja bersama dengan mereka. Fitahammulil mas'uliyat, dalam menanggung tanggung jawab untuk membangun Masjid Nabawi. Indama yahmilu ma'ahumul hijarah, ketika Rasulullah ikut serta dengan membawa batu. Wa yusyarikuhumul amal biyadihi. Rasulullah ikut serta kemudian kerja, ngurus, bantu-bantu dan seterusnya. Sampai disebutkan di sini kemudian mengangkat batu ya. Wa la yaktafi bitauji al-am awil musyarakah ar-ramziyah kama yaf'alu zu'ama adatan. Dan tidak cukup hanya kemudian mengarahkan secara umum atau kemudian ikut serta secara simbolis, mungkin peletakan batu pertama atau apa gitu. Maka tidak seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuka pada masa ini. Sehingga Rasulullah benar-benar turun tangan. Poin yang kelima, wa fi bad'i Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjid bi mujarrad wusulihi ilal Madinah dalilun ala ahammiyati dauril masjid fil Islam wa makanatihi al-azimah. Ketika kita tahu Rasulullah baru datang hijrah, lalu kemudian Rasulullah SAW bangun masjid, Masjid Quba, Masjid Nabawi, meskipun Rasulullah baru datang, hal ini menjadi dalil tentang pentingnya peran masjid. Pentingnya peran masjid dalam Islam. Begitu juga kemudian posisinya itu agung, posisinya luar biasa. Fal masjid huwa baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa darul ibadah, dan juga kemudian menjadi tempat bagi ibadah. Wa ma'had al-ilm, dan menjadi pesantren, menjadi tempat belajar ilmu. Wa fihi yaltaqil muslimuna kulla yaumin khamsa marratin fayata'arafu wa yata'alafu. Di masjid ini mereka kemudian ketemu selama 5 waktu salat. Mereka kemudian saling mengenal, mereka kemudian saling berlemah lembut sesama mereka. Menjadi perekat hubungan baik mereka. Wa huwa mihwar kulli mujtama' Islam. Hal ini, yaitu masjid, menjadi pusat dari kegiatan setiap masyarakat Islam. Wa alamatuhu al-fariqah, dan kemudian tandanya yang menonjol. Maka kemudian adanya masjid. Sehingga berdirinya masjid ini suatu hal yang penting ya.
Karena masjid memiliki peran yang sangat sentral, sangat menentukan dalam perjalanan Islam sendiri. Pada masa Rasulullah dan juga kemudian masa setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas tentang pembangunan Masjid Nabawi dan juga pembangunan Masjid Quba sebelumnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita insya Allah akan membahas tentang kesepakatan Rasulullah atau perjanjiannya Rasulullah SAW dengan orang Yahudi. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.